Ada persepsi di masyarakat kita yang perlu saya luruskan terlebih dahulu tentang misalnya hadis Nabi SAW yang ditanya oleh seorang sahabat, man ahaqqu bisuhbati, siapa orang yang paling layak aku layani, aku temani, ya. Maka Nabi SAW mengatakan ummuka, ibumu. Lalu dia tanya lagi, thumma man, lalu siapa lagi? Maka dikatakan ummuka, ibumu. Lalu yang ketiga kali orang itu tanya lagi, thumma man, siapa lagi setelah ibuku? Tetap ummuka, 3 kali. Sahabat ini nanya yang keempat kali, thumma man, barulah dikatakan abuka, ayahmu. Nah hadis ini tadi yang saya baru sebutkan, ikhwan dan akhwat sekalian, banyak orang kita salah faham. Berarti ayah harus dinomor 2-kan, sehingga ayah itu posisinya di rumah seperti orang yang tidak punya keputusan. Pokoknya ibuku. Ini pemahaman harus diluruskan, karena yang Nabi SAW sebutkan di sini yang harus didahulukan pelayanan. Perhatikan kalimat ini ya, pelayanan. Misal ibu kita mengatakan, nak ambilin saya minum. Ayah kita juga mengatakan, nak ambilin saya minum. Siapa yang didahulukan? Ibu. Karena pelayanan. Nak temanin ibu ke pasar. Ayahnya bilang, nak temanin ayah ke tetangga. Dahulukan ibu karena pelayanan. Tetapi ini hanya sebatas pelayanan. Jangan ditarik dalam semua lini kehidupan. Penisbatan nama kepada siapa? Ayah. Mustahil diganti nama kita ke nama ibu kita, nggak boleh. Itu hukum syar'i. Sekarang kalau izin keluar rumah dari siapa? Ayah. Kalau mau menikah wanita, siapa yang jadi walinya? Sekarang saya tanya, kalau seandainya ibu kita setuju kita menikah dengan seorang laki-laki, misalnya ibu-ibu akhwat sini, ibu kita mengatakan tidak apa-apa, ibu setuju, tapi ayahnya nggak setuju, lalu nikah, sahkan nikahnya? Batal, zina itu, nggak boleh. Nah berarti ada batasan yang kita harus faham, di mana kita dahulukan ibu. Pelayanan itu penting, ya. Karena banyak orang ayahnya nggak setuju nikah, lalu si calon anak mantu ini karena dia tahu ini ayahnya nggak mau nih, lalu dia dekatin ibunya, calon mertua perempuannya, dikasihlah hadiah segala macam, lalu dia setuju, lalu dipaksa menikah. Ayahnya seperti nggak punya nilai, setuju nggak setuju terserah, buatlah acara, percaya lisan saya pasti ribut rumah tangganya, kacau pasti. Nabi SAW sudah bilang, ayyam mamra'atin angkahat nafsa bighairi idni waliyuha fanikahuha batil batil batil. Perempuan manapun berani menikah tanpa izin walinya, persetujuannya, nikahnya batal batal batal. Artinya zina, nggak boleh. Jadi tahu batasannya ya. Karena banyak anak-anak durhaka sama ayah gara-gara ini nih, nggak paham. Kan Rasulullah bilang ibumu, ibumu, ibumu. Ditarik dalam semua lini kehidupan. Padahal nggak ada penisbatan nama pada ibu, nggak ada izin pernikahan pada ibu. Ibu-ibu di sini tolong, poin penting, jangan campurin pernikahan anak dalam izin pernikahan, nggak boleh. Ibu harus tahu batasan syar'i. Ibu boleh kasih saran, tapi kalau ayahnya nggak setuju, suruh cari ridho ayahnya, kejar ayahmu. Kalau ayahmu setuju baru. Nggak boleh ibu nggak maksa, akan ngacoin rumah tangga anaknya. Ini banyak terjadi yang orang tidak paham. Ada hukum lain. Kalau ibu-ibu melahirkan, punya ASI, lalu ibu merasa ASInya banyak. Ada anak tetangga mau disusuin. Sekarang saya tanya hukumnya, apakah harus izin suami untuk memberikan ASI kepada anak tetangga atau langsung aja susuin? Wajib izin. Kenapa? Jumhur ulama sepakat ASI yang ada di payudara setiap istri itu milik suami. ASInya milik dia, karena dia punya kewajiban membiayai itu. Dia yang kasih makan, dia yang kasih rumah, ya. Dan sebab munculnya ASI karena ada sperma dia. Nah ini semua rentetan hukum yang tidak boleh dilepas, ya. Sehingga kita pada saat berbakti pada kedua orang tua kita, kita betul-betul berbakti maksimal karena faham
poin-poin penting dalam masalah ini.